Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang semua bersih, hidup jadi nyaman, yaitu Toharoh. Dan di sini terkait dengan materi pelajaran pendidikan PAI dan Budi Pekerti kelas 7 semester 1 atau semester ganjil. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Ufairah Faikoh, dan rekan saya Ulfa Zuhra. Pada video pembelajaran kali ini, yaitu sekolah dalam jenjang SMP atau MTS, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti atau PAI, kelas 7 dan semester ganjil atau semester 1. Materi pokok pada pembelajaran hari ini yaitu semua bersih, hidup jadi nyaman. Dan alokasi yang dibutuhkan yaitu 15 menit pembelajaran. Baiklah anak-anak, Ibu akan sedikit menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Nah, tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu setelah kita mengikuti proses pembelajaran, anak-anak diharapkan dapat nanti akan menunjukkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam. Kemudian, nanti peserta didik melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam dan mempraktikkan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah nanti yang akan kita capai dalam pembelajaran pada pertemuan kali ini ya anak-anak. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang toharoh yaitu bersuci. Kemudian kita akan menentukan atau mempelajari tata cara toharoh, ketentuan toharoh, dan hikmah toharoh. Marilah kita renungkan anak-anak, kebersihan yaitu merupakan salah satu kebutuhan pokok yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita ya anak-anak, dan tidak akan terwujud kenyamanan tanpa adanya kebersihan. Kebersihan bisa meliputi diri sendiri, pakaian kita, lingkungan kita, dan yang lain sebagainya. Nah, apakah dari anak-anak ada yang sudah tahu apa itu toharoh? Oh baiklah, Ibu sedikit memberitahu atau sedikit menjelaskan apa itu toharoh. Nah, di sini kita dapat memahami bahwa toharoh itu yaitu bersuci dari najis atau hadas. Nah, apa itu najis? Perlu kita ketahui bahwa najis adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedangkan hadas yaitu keadaan tidak suci pada diri seseorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Nah, perlu anak-anak ingat bahwa toharoh yaitu bersuci dari hadas atau najis. Nah, dalam toharoh atau bersuci, apa saja yang harus dibersihkan? Semua harus dibersihkan ya anak-anak, termasuk badan, pakaian, tempat dan lingkungan yang menjadi tempat segala aktivitas kita. Lebih-lebih tempat yang kita gunakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Tentunya pada saat beribadah, badan, pakaian, atau semuanya harus dalam keadaan suci agar sholat kita diterima. Nah, tempat ibadah ini harus suci dari najis dan dibersihkan dari segala kotoran. Selanjutnya, toharoh ada dua. Yang pertama yaitu toharoh dari najis, kemudian yang kedua toharoh dari hadas. Baiklah anak-anak, kita bahas yang pertama yaitu toharoh dari najis. Nah, toharoh dari najis ini maksudnya membersihkan sesuatu dari najis. Di sini ada 3 macam najis ya anak-anak. Yang pertama yaitu najis mukhafafah, yang kedua yaitu najis mutawassithah, dan yang ketiga yaitu najis mughaladzah. Najis mukhafafah ini yaitu najis yang ringan seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu. Nah, jadi jika anak-anak mempunyai adik dan kemudian adiknya mengompol atau bermain, cara mensucikannya sangatlah mudah. Nah, anak-anak cukup dengan membersihkan atau mengusapkan air yang suci pada permukaan yang terkena najis tadi. Yang
najis ainiyah. Najis hukmiyah yaitu adanya tetapi tidak nyata wujudnya, bau dan rasanya. Nah, cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Yang kedua, najis ainiyah adalah najis yang tanpa wujud atau zatnya dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Nah, cara mensucikannya adalah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya dengan menggunakan air yang suci. Najis mughalazah. Apa itu najis mughalazah? Nah, di sini najis mughalazah itu najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya melalui beberapa tahap anak-anak, yaitu dengan membasuh sebanyak 7 kali. 1 kali diantaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Selain dari najis yang sudah kita bahas, ada pula hadas yang menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa itu hadas, anak-anak? Hadas adalah keadaan tidak suci pada orang yang telah balik. Hadas ada 2 macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Adapun penyebab dari hadas kecil, yang pertama yaitu keluar sesuatu dari kemaluan dan dubur, hilang akal, contohnya tidur, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, menyentuh kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Cara menghilangkan hadas kecil ini yaitu dengan berwudu. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Kita bisa melakukan tayamum itu ya, anak-anak. Kemudian selain penyebab hadas kecil, di sini juga ada penyebab hadas besar. Nah, apa saja anak-anak penyebab dari hadas besar? Yang pertama, berhubungan suami istri, kemudian keluarnya mani, kemudian haid, melahirkan, nifas, dan meninggal dunia. Cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan mandi wajib. Mandi wajib membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Cara menghilangkan hadas besar. Nah, cara mensucikannya adalah dengan mandi wajib, yaitu membasahi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Apabila tidak ada air atau karena sesuatu hal, maka bisa dengan tayamum. Materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu tata cara toharoh dari hadas. Nah, tata cara toharoh dari hadas ini ada 3 ya anak-anak, yaitu mandi wajib, wudu, dan tayamum. Sarana yang dapat kita gunakan untuk toharoh yaitu air, debu, dan batu. Tata cara melakukan toharoh yang pertama yaitu niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Jika dilafalkan maka bacaannya sebagai berikut: Nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari fardholillahi ta'ala, yang artinya saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala. Yang kedua, menghilangkan najis apabila terdapat di badannya seperti bekas tetesan darah. Kemudian membasahi seluruh tubuh mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kemudian toharoh dengan cara berwudu. Yang pertama, kita membaca niat. Yang kedua, disunahkan mencuci kedua telapak tangan, berkumur-kumur, dan membersihkan lubang hidung. Kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala. Disunahkan membasuh telinga, membasuh kaki sampai mata kaki. Tertib dilakukan secara berurutan, berdoa setelah wudu. Toharoh selanjutnya dengan cara tayamum. Nah, tayamum ini adalah pengganti wudu atau mandi wajib. Hal ini dilakukan sebagai rukhsah keringanan untuk orang yang tidak dapat memakai air karena beberapa halangan atau uzur. Nah, tayamum ini dilakukan dengan menggunakan sarana debu yang suci. Debu ini digunakan sebagai pengganti air ya anak-anak. Apabila kita berada di dalam pesawat atau kendaraan, debu yang digunakan untuk tayamum cukup mengusap debu yang ada di dinding pesawat atau kendaraan. Nah, perlu kita ketahui ya anak-anak, tayamum ini boleh dilakukan apabila yang pertama tidak ada air dan telah berusaha mencarinya. Kemudian berhalangan menggunakan air, misalnya karena kita sakit dan telah masuk waktu sholat. Adapun tata cara tayamum, yang pertama niat untuk dibolehkan mengerjakan sholat, yaitu niatnya nawaitu tayamum malis tiba hati sholati fardholillahi ta'ala.
bertayamum untuk dapat mengerjakan sholat karena Allah Ta'ala. Selanjutnya mengusapkan muka dengan tanah, debu yang suci, mengusapkan tangan kanan hingga siku-siku dengan debu, mengusap tangan kiri hingga siku-siku dengan debu. Nah, baiklah anak-anak, setelah kita sudah belajar tentang apa itu toharoh, tata cara melakukan toharoh, hadas kecil, hadas besar, najis, dan sesuatu yang menghalangi kita tidak boleh mengerjakan sholat atau beribadah kepada Allah. Adapun hikmah tersendiri dari tohara ini yaitu terhindar dari segala macam penyakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang yang selalu menjaga wudhu akan bersinar wajahnya kelak saat dibangkitkan dari kubur. Kemudian dapat dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hikmah yang terakhir yaitu kebersihan akan membuat kita menjalani hidup dengan lebih nyaman. Apabila kita senantiasa menjaga kebersihan, maka kita akan lebih nyaman, lebih damai, dan kesehatan kita juga lebih terjaga ya anak-anak. Jadi kita harus menjaga kebersihan, yang mana kebersihan ini merupakan sebagian dari iman. Nah, setelah kita melakukan kegiatan pembelajaran, mari kita simpulkan dari materi yang telah kita pelajari tersebut ya anak-anak. Nah, rangkumannya, toharoh artinya bersuci baik dari najis maupun dari hadas. Darah yang keluar dari rahim perempuan yang menyebabkan hadas besar adalah haid bila dah melahirkan dan nifas. Tayamum, di sini tayamum adalah mengusap kedua tangan dengan debu yang suci. Tayamum adalah pengganti wudhu dan mandi wajib dengan syarat-syarat tertentu. Nah, rukunnya yaitu niat, mengusap muka dengan tanah, mengusap kedua tangan sampai siku-siku dengan tanah secara tertib. Mandi wajib, nah adalah mengalirkan air yang suci ke seluruh badan disertai dengan niat untuk menghilangkan hadas besar. Rukun mandi wajib adalah niat dan mengalirkan air ke seluruh badan sampai rata. Istinja adalah bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil. Istinja bisa dilakukan dengan air atau batu. Kemudian kita harus senantiasa menjaga kebersihan dan kesucian di mana dan kapanpun, baik suci dari najis maupun dari hadas. Akhir dari pembelajaran kita, Ibu akan melaksanakan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana anak-anak telah memahami apa yang Ibu jelaskan tadi ya. Nah, di sini contoh soalnya seperti mengapa tohara itu penting. Jelaskan perbedaan antara hadas dan najis. Sebutkan macam-macam najis dan berikan contohnya. Sebutkan hal-hal yang menyebabkan orang itu berhadas besar. Mengapa perempuan yang sedang haid tidak boleh melaksanakan sholat dan puasa? Kemudian jelaskan tata cara tayamum. Sebutkan tata cara wudhu yang benar. Sebutkan air yang suci dan menyucikan. Kemudian apa yang dimaksud istinja? Jelaskan alasan diwajibkannya mandi. Selain dengan soal, nanti Ibu akan mengajarkan anak-anak untuk toharoh, kemudian anak-anak mempraktikannya, dan nanti praktik toharoh atau bersuci yang dilakukan oleh anak-anak akan Ibu nilai ya. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk anak-anak dan anak-anak dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jangan lupa anak-anak mengerjakan soal yang telah Ibu kasih ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.